Pemukiman padat penduduk di Kali Ajar, Tambora, Jakarta Barat, Jumat malam dilanda kebakaran. Warga dan petugas damkar berusaha memadamkan api yang terus membesar. Kurangnya sumber air dan akses jalan yang sempit menyulitkan proses pemadaman. Seorang petugas damkar bahkan terluka di bagian kaki karena terjatuh saat memadamkan api. Selain itu, 2 warga harus mendapatkan pertolongan medis karena terluka dan mengalami sesak napas. Itu penyebab utama juga belum diketahui karena memang tahu-tahu api sudah gede di lingkungan padat penduduk. Mendapatkan sumber air itu sangat sulit. Jadi kita tadi sempat menemukan saluran di Jalan Kali Ajar 5 dan kita untuk supaya kontinu kita melakukan pengisapan penyedotan di tanggul Kali Jeling. 2 jam kemudian, kebakaran berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan. Meski tak ada korban jiwa, 40 rumah warga ludes terbakar api. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Bangunan SMK 2 Pariaman di Desa Kampung Baru, Kota Pariaman, Sumatera Barat terbakar dini hari tadi. Belasan ruangan sekolah habis dilalap api. Api pertama kali terlihat di lantai 2 sekolah dan terus merambat ke lantai 1. Kobaran api bisa dipadamkan setelah 7 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian akibat kebakaran mencapai miliaran rupiah. Pasalnya, selain bangunan, sekitar 90 unit komputer yang ada di 3 ruang laboratorium sekolah ikut terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Ya kira jam 2.15 tadi malam itu terjadi ledakan, ada semacam box dari PLN di bangunan meledak, sehingga waktu meledakkan itu terbangun dari penjaga sekolah. Dilihat api sudah membesar di seluruh ruangan. Hingga pagi tadi, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di lokasi kejadian. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gusupriyadi melaporkan. Sebuah perahu motor nelayan tenggelam di perairan sebelah timur Pulau Papateo, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Angin kencang dan gelombang tinggi di Laut Jawa memaksa puluhan warga pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengungsi. Ratusan personel polisi menggelar apel pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi bencana dan perayaan Tahun Baru. Ya halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 1,5 jam ke depan. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Sidoarjo, Jawa Timur, di mana polisi menangkap sejumlah remaja yang menggelar aksi balap liar. Razia digelar untuk memberikan rasa aman jelang malam Tahun Baru. Bermaksud ingin mencoba mengikuti balap liar, 5 remaja ini justru harus berurusan dengan polisi yang tengah melakukan razia. Duduk. Duduk semua sini. Semua sini. Sini. Kelima remaja yang rata-rata berusia 20 tahunan ini diamankan polisi di kawasan Jenggolo, Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan, kelima remaja ini langsung dihentikan dan diamankan ke pos polisi setempat. Jangan dinaikkan. Turun. Untuk menimbulkan efek jera, kelima remaja itu diminta untuk menuntun kendaraannya ke Mapolresta Sidoarjo. Razia balap liar di kawasan tengah kota Sidoarjo ini sengaja digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan, khususnya saat menjelang malam Tahun Baru.
Dengan hal tersebut, hari ini kita melaksanakan untuk razia balap liar. Jadi apabila ada kendaraan-kendaraan yang memang terlibat balapan, kemudian juga dia memakai knalpot brong, kemudian juga tidak dilengkapi dengan surat-surat, ini akan kita laksanakan penindakan. Tugas akan terus menggiatkan razia balap liar di sejumlah titik, khususnya menjelang malam pergantian tahun baru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono melaporkan. Membeli rokok tidak sesuai harga, seorang pemuda malah memalak kasir sebuah minimarket di Padang, Sumatera Barat. Aksi pemalakan yang terekam kamera CCTV dan viral di media sosial membuat pelaku harus berurusan dengan penegak hukum. Aksi pemalakan yang dilakukan oleh preman terhadap seorang kasir minimarket di daerah Belimbing, Kota Padang viral di media sosial. Pelaku dikenal sudah berkali-kali lakukan pemalakan dan pemerasan di kawasan tersebut. Pelaku kali ini beraksi dengan modus membeli rokok dengan harga yang tidak sesuai dan memaksa karir memberikan rokok kepadanya. Berdasarkan rekaman CCTV, Kepolisian Polresta Padang bergerak cepat menangkap pelaku karena sudah meresahkan warga sekitar. Pelaku yang berusia 23 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan di sebuah warung di daerah Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Untuk yang pastinya saat yang video beredar tersebut yang bersangkutan membeli rokok namun uangnya kurang dan memaksa untuk penjual rokok memberikan dengan uang yang kurang dari harga yang ditentukan. Pelaku langsung dibawa ke Polresta Padang guna menjadi proses hukum yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Setelah buron selama 3 hari, polisi berhasil menangkap Rizal, pelaku penyiraman air keras kepada istri dan anaknya di Jakarta Barat. Pelaku tega menyiram air keras dipicu cemburu karena sang istri masih berhubungan dengan mantan suaminya. Tim gabungan Satreskrim Polrestro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng mengamankan Rizal alias Ahmad, pelaku penyiraman air keras yang menewaskan istri dan anaknya di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat akan menjual telepon genggam miliknya dan milik korban di sebuah toko konter ponsel di kawasan Pondok Aren, Tangerang, Banten. Pelaku langsung digelandang polisi berikut barang bukti, 1 buah jerigen berisi cairan kimia, 2 unit telepon genggam, serta pakaian pelaku dan kedua korban. Dari pemeriksaan, motif pelaku tega menyiram air keras kepada istri dan anak tirinya lantaran cemburu karena sang istri masih berhubungan dengan mantan suami. Tersangka dengan sengaja menyiram korban SS dengan air keras dengan maksud agar wajah SS rusak atau cacat sehingga korban meninggal dunia. Akhirnya alhamdulillah tim mendapatkan keberadaan tersebut dan kita melakukan penangkapan di lokasi Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Santi Sulistianan, 31 tahun dan putrinya yang masih berusia 1 tahun 8 bulan tewas setelah disiram air keras oleh pelaku. Pelaku menyiramkan air keras ke bagian wajah dan tangan kedua korban. Kini pelaku yang berprofesi sebagai tukang urut dan penjual carian pembersih kaca itu dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, mayat wanita termutilasi ditemukan di kamar mandi sebuah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi jenazah sudah rusak dan terbungkus kantong plastik hitam. Warga Kampung Buaran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat wanita yang termutilasi. Jenazah ditemukan di kamar mandi sebuah kontrakan dalam kondisi yang sudah membusuk dan terbungkus plastik hitam. Korban diduga sudah tewas sejak 1 bulan lalu. Penemuan korban berawal dari laporan orang hilang ke Polda Metro Jaya. Selain mayat, polisi juga menemukan 2 koper berisi pakaian wanita dan pria di depan kontrakan. Warga sekitar nggak menyium bau busuk atau gimana bang, warga-warga daerah sini? Enggak,
Bahkan tetangganya pun ini Pak Fajar sebenarnya juga dia yang membakar. Karena mungkin ya si pelaku udah ahli lah, udah dipikirin sama dia matang-matang caranya gimana supaya nggak bau, tikusnya rapi, terus ventilasi ditutup sama plastik. Terduga pelaku telah berhasil diamankan. Sementara motif pembunuhan masih diselidiki Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pekerja tewas terseret forklift di Desa Karyo, Kabupaten Serang, Banten. Peristiwa naas tersebut terekam kamera CCTV perusahaan. Nasib naas menimpa seorang pekerja di PT Powerblock Indonesia, Desa Karyo, Kabupaten Serang, Banten. Rekaman CCTV memperlihatkan saat korban tertabrak dan terseret forklift yang dioperasikan oleh rekannya sendiri. Tong Supriyadi yang bekerja sebagai sopir truk ini akhirnya meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Pihak keluarga korban menyesalkan keterangan pihak perusahaan yang menyebut peristiwa merupakan kecelakaan murni. Keluarga menduga ada unsur kesengajaan karena korban adalah aktivis buruh yang vokal menuntut perusahaan. CCTV dari perusahaan itu tidak demikian. Saudara saya, ponakan saya, Entong almarhum itu sedang jalan di Plan 3 mau ngambil mobil. Gitu. Jadi tergusur seolah digusur gitu. Intinya bukan naliin, sedang jalan digusur forklift, gitu aja. Intinya itu kejadian yang sebenarnya sesuai fakta CCTV dari perusahaan PWI. Karena pihak perusahaan dianggap tidak memiliki etikat baik, pihak keluarga korban rencana akan menempuh jalur hukum. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 kelas dan 1 ruang guru sebuah sekolah dasar di Serang, Banten hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik, di mana kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Api membakar 3 ruang kelas dan 1 ruang guru di Sekolah Dasar Negeri Ukirsari, Kampung Kernadan, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten. Peristiwa terjadi saat musim libur sekolah. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit kendaraan pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari colokan kulkas. Kebakaran ini adalah konsleting listrik. Itu ada laporan dari masyarakat. Ada stakeholder. Nah, yang kebakaran ini berapa kelas, Pak, kira-kira, Pak? Yang kebakaran ada 4 ruangan dan 1 dapur. Ada korban jiwa nggak, Pak? Alhamdulillah korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam puluhan rumah di Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.